فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اقرأوا المتن. ذرنا وأخواتها. Wakhiltu amran syakhisan wa ma ashbaha dzalik. Baik. Tugasnya Indah syukran. Aku yakin syirik itu mencelakakan. Nah, bahasa Arabnya mencelakakan. Berarti dibuat dalam bentuk isim fa'il. Ahlaka berarti muhlik. Nah, alimtu syirkan muhlikan. Mudahnya gitu. Aku yakin syirik itu mencelakakan, muhlik. Naam. Baik. Antum apa Badri? Apa nomor 2? Nah, Rasulullah menjadikan masjid pusat pendidikan. Itu bukan ja'ala, tayyib. Pakai ja'ala, apa? Labas. Nah, ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masjida madrasatan. Nah, ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masjida madrasatan atau markizan litarbiyah. Labas. Terus nomor 3 Hamzah. Kalian menyangka bahasa Arab itu sulit. Hasibtul lughatal arabiyyata sa'batan. Baik. Nah, ahsan. Terus hasibtum boleh, dzanantum boleh. Terus apa lagi? Af'al dzan. Za'amtum boleh. Terus apa? Khil apa? Berarti khiltum. Nah. Terus karena kemarin untuk af'alul dzan ada berapa af'alul dzan? Fi'il-fi'il yang bermakna dzan, Mujahid? 4. Apa saja? Nah, ahsanta. Dzanantu, hasibtu, za'amtu dan khiltu. Terus soal yang ke-4.
Sesungguhnya bahasa Arab itu mudah. Baik, ini pembahasan apa? Pembahasan dhanna atau pembahasan kana? Hah? Pembahasan apa? Pembahasan dhanna atau pembahasan kana? Hah? Hah? Jahit? Jangan bingung. Hah? Pembahasan apa? Talha? Inna. Nah, cepatnya inna gitu kok. Ya. Baik. Inna. Kan ada inna. Ya. Jangan bingung. Innal lughatal arabiyyata sahlatun. Nah. Baik. Sungguhnya bahasa Arab itu mudah. Terus bisa belum? Lambung Hanafi. Semoga aku menyelesaikan hafalan Al-Quran. La'alli hafidtu Al-Quran la ba'sa. La'alli hafidhan lil Quran. Biar bentuknya apa mudah. La'alli hafidhan lil Quran. Jadi la'alla apa? La'alli hafidhan atau hafidhun. Diperbaiki. La'alla ikut jenis yang mana? Anggota siapa Muhammad sudah? Inna wa akhwatuha, berarti yang menjadi isim inna apa? Pada contoh tadi. La'alli ablughul asbab. La'alli kalau contoh kalian nah ini yang ditanyakan hafidhon atau hafidhun. La'alli berarti butuh kita tahu ini temannya inna ya kan. Berarti yang dinasabkan apa? Isimnya. Isim inna ini berupa apa sekarang? Berupa dhamir ya mutakallim. Berarti ya dhamirun muttasilun fi mahalli apa? Nasbin isim la'alla. Berarti di sini apa berarti? Hafidun sebagai apa? Khabar la'alla. Nah, la'alli hafidun lil Quran. Baik. Semoga aku menjadi penghafal Al-Quran untuk menyelesaikan bacaan Al-Quran. Terus sudah habis. Nah, pembahasan kemarin terkait dhanna wa akhwatuha. Dari sisi penunjukan maknanya terbagi menjadi berapa macam? Mana Ilhan? Sakit. Baik, berarti diganti Putra. Apa saja? Af'alul qulub dan af'al yang pertama af'alul qulub, tamam, bagus, betul. Nah, yang kedua apa? Talha? Ahwalut tahwil, diharokati tahwil. Nah, yang menunjukkan perubahan. Af'alul qulub dari maknanya terbagi menjadi berapa? Tarik. Dua, yaitu
menunjukkan yakin dan menunjukkan dzan, sangkaan belaka. Baik, yang masuk dari atau masuk kategori yakin, af'alul yakin, apa saja ubadah? Alimah, wajada. Baik, terus dari yang disebutkan Ibnu Ajurrum saja, yang lainnya mungkin ada. Hah? Apa? Wajada. Naam. Kemudian ra'a itu. Ra'a, alima dan wajada menunjukkan yakin. Ra'a, alima, wajada. Terus yang menunjukkan dzan, mana Faiz? Hasibah atau hasibtu, boleh. Fi'ilnya dulu saja sebelum diidhafahkan pada dhamir. Hasibah. Terus? Hah? Khala. Za'ama. Dhanna. Taib, ada 4. Dhanna, hasibah, khala, zan, dan za'ama. Ini yang menunjukkan makna dhan. Kemudian af'alut tahwil. Naam, yang menunjukkan apa? Perubahan. Terkadang disebutkan juga tasir atau intiqal, perubahan dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Itu ada berapa fi'il? Indak ya Afif, dari yang disebutkan Ibnu Ajurrum. Ada berapa? Hah? Yafalu. Hah? Ada berapa? Kemarin di sini nih, di sini. Makanya kalau penglihatan buram mendekat. Jadi lihat tulisan di papan tulis. Apa, Salman? Ja'ala dan ittakhadha. Nah, ada 2 fi'il, yaitu ja'ala dan ittakhadha. Nah, berarti kita selesai dari nawasikh. Yang secara umum nawasikh terbagi menjadi berapa kemarin? Hendak Abdullah Padang. Nawasikhul mubtada' wal khabar ada berapa macam? Terus tepat ini 3 macam, yaitu kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, dhanna wa akhwatuha. Baik. Dari ketiga nawasikh ini yang masuk dalam marfu'at mana? Hendak ya Zakaria. Dari ketiga nawasikh yang ada marfu'atnya mana? Kana, bagian apanya? Isim kananya. Terus pada khabar inna. Nah, kenapa dhanna wa akhwatuha dimasukkan di sini padahal tidak ada marfu'at sama sekali padanya? Hendak Muhammad Aceh untuk melengkapkan pembahasan nawasikh agar tidak ngambang. Jadi semua nawasikh disebutkan di situ. Baik. Dari nawasikh tersebut, adakah yang berupa isim? Indah ibrar. Dari nawasikhul mubtada' wal khabar, adakah yang berupa isim? Hah? Adakah yang berupa isim? Tidak ada. Tidak ada karena nawasikh wujudnya yang pertama berupa fi'il, yaitu pada kana wa akhwatuha dan dhanna wa akhwatuha, itu semuanya fi'il. Kemudian wujud kedua berupa
huruf itu pada apa Khadir? Inna wa akhwatuha, semuanya huruf. Paham? Nah, sekarang kita masuk pada bab berikutnya. Naam, kita telah selesai dari menyebutkan marfu'at naam yang asli ya kawan. Yaitu yang pertama apa? Qadir, diurutkan marfu'at yang sudah kita ambil. Tidak perlu buka-buka buku. Nah, pertama al-marfu'at fa'il. Dua apa? Hamzah naibul fa'il. Tiga apa Hanif? Mubtada. Kemudian yang keempat apa Akmal? Pasangannya mubtada apa itu? Khabar. Kemudian yang kelima siapa Abdullah Samin? Empat. Marfu'at yang kelima apa? Isim apa? Isim kana. Kemudian marfu'at yang keenam apa Hamzah? Khabar inna. Berarti ada 6 marfu'at yang sudah kita ambil, tinggal yang terakhir yaitu apa? Tawabi' lil marfu'. Tawabi' lil marfu'. Naam, yaitu hal-hal yang mengikuti isim yang marfu'. Nah, pengekor kawan, tawabi' itu. Jadi namanya ekor, masa kepalanya ke timur dia mau ke barat, ke ekor cicak, sudah putus. Nah, taib. Nah ini tawabi itu ya ngikut aja. Nah, taib kepalanya marfu, maka ekornya juga marfu. Kepalanya mansub, maka ekornya juga mansub. Ya ini gambarannya tawabi itu ngekor aja, ngikut. Nah, makanya masuk dalam marfu dikatakan apa? Tawabi' lil marfu. Nah, hal-hal yang mengikuti isim yang marfu maka dia ikut marfu juga. Sekarang kita masuk dalam bab tawabi' akhwan. Nah, tawabi' dalam bahasa Arab ini nanti berlaku pada mansubat, kemudian juga apa? Makhfudat. Tapi dalam bahasa Arab itu ada 4. An-na'tu, 2 taukid, al-'atfu, kemudian al-badal. Nah ini semuanya tawabi'. Dan ini dihitung 1. Itu tawabi' lil marfu'. Na'at kalau mengikuti marfu', ya dia ikut marfu'. Taukid kalau mengikuti sesuatu yang marfu' ikut marfu'. Na'at mudahnya adalah apa? Sifat. Kalau taukid mudahnya penguat. Kalau ataf, ya, ataf apa bahasa Indonesia? Biasanya, ya penggabungan dengan dan atau kemudian dan yang lainnya. Ataf untuk penggabungan, badal, ya penggantian. Nah sekarang kita mulai dari an-na'tu ya kawan. Ya, an-na'tu. Perhatikan dulu dalam matan kalian. Kalau bunyinya beda bilang, nanti kalian sudah terlanjur menghafal.
ternyata keliru seperti bab dhanna tadi. Nah, qala Ibnu Ajurrum rahimahullahu taala, an-na'tu tabi'un lil man'ud. Na'tu adalah sesuatu yang mengikuti man'udnya, mengikuti yang disifati. Al-man'ud itu yang disifati. Sifat adalah sesuatu yang mengikuti yang disifatinya. Nah, dari sisi apa? Fi raf'ihi, pada rafa'nya, wa nasbihi, dan pada nasabnya, wa khafdihi, dan pada khafadnya, wa ta'rifihi wa tankirihi, dan mengikuti juga pada kemakrifatan atau kenakirahannya. Di sini kalau kita perhatikan, akhwan, Ibnu Ajurrum rahimahullahu taala tidak menerangkan tentang definisi na'at. Na'am. Kemungkinan besar beliau tidak menerangkan itu karena ingin mempermudah para pemula saja. Mempermudah, jadi langsung kepada hukum. Na'at itu sifat. Sifat itu mengikuti yang disifati dari sisi i'rab, apakah itu rafa, nasab, khafad atau jazm. Kemudian mengikuti dari sisi ma'rifah dan nakirahnya. Taqul, kalian bisa lihat contohnya, qama Zaidun al-aqilu. Diperhatikan dulu hamzah. Diperhatikan di matan. Nanti nyadatnya. Nah, qama Zaidun al-aqilu. Sudah ketemu belum? Mana qama Zaidun al-aqilu? Nah, qama Zaidun al-aqilu. Zaid yang berakal telah berdiri. Mungkin karena di sana ada Zaid yang majnun. Nah, ada Zaid yang majnun, maka diberi penjelas. Qama Zaidun al-aqilu, telah berdiri Zaid yang berakal itu. Nah, ra'aitu Zaidan al-aqila, aku telah melihat Zaid yang berakal itu. Marartu bi Zaidin al-aqili, aku melewati Zaid yang berakal itu. Untuk membedakan bahwasanya sifat Zaid ini Zaid yang berakal. Karena ada Zaid yang tidak berakal kemungkinan besarnya, sehingga diberi apa? Diberi pensifatan. Nah, baik. Misalnya di sini, ada Abdullah, ada lebih dari satu. Baik. Ja'a Abdullah as-saminu, misalnya, oh berarti itu yang itu, bukan yang kurus. Nah, tapi yang gemuk. Nah, baik. Ini contohnya, kawan. Sekarang perhatikan, karena Ibnu Ajurrum tidak memberikan pengertian tentang na'at itu apa. Baik. Maka kita tambahkan, nah, secara istilah ulama nahwu, kawan, na'at itu hakikatnya adalah at-tabi'. At-tabi'. Jelas, dia berarti apa? Yang ikuti, dia bukan inti, tapi dia ngikut saja. At-tabi'u al-mushtaq awil mu'awwal bil mushtaq. Al-muwaddihu limatbu'ihi fil ma'arif al-mukhassisu lahu fin nakirat.
Baik. Ini pengertian na'at yang paling lengkap, ikhwan. Baik. Perhatikan, dari pengertian ini kita tahu tujuan na'at dan dari apa dibuat na'at itu. Perhatikan, na'at adalah at-tabi' al-mushtaqu awil mu'awwal bil mushtaq. Tabi' adalah sesuatu yang ngikuti, yang berupa isim yang mushtaq. Mushtaq itu, akhwan, nah, mushtaq itu contohnya, kemudahnya al-mushtaq itu sesuatu yang dibuat dari pecahan kata lain. Mushtaq itu apa? Pecahan dari kata lain. Seperti isim fa'il. Isim fa'il misalnya alimun. Ini kan dipecah dari apa? Alima, ya'lamu ilman. Paham? Kemudian isim maf'ul. Seperti apa? Daraba, orang yang dipukul berarti apa? Madrubun. Isim fa'il, isim maf'ul, kemudian sifat musyabbihah. Tapi paling mudah sekarang antum ambil mushtaq, contohnya isim fa'il, isim maf'ul, biar tidak terlalu banyak. Adapun mu'awwal bil mushtaq, nah, yang ditakwilkan dengan sesuatu yang mushtaq, ikhwan, nah, itu yang tidak secara langsung dari isim-isim yang mushtaq tadi, tapi sesuatu yang menyerupai, seperti misalnya isim isyarah, isim isyarah, kemudian isim mausul, kemudian isim-isim nisbah. Misalnya ja'a Hamzatu al-Lampungi, misalnya. Lampungi apa? Lampung. Tayyib misalnya, tapi nisbah enggak ada ngi di sana, itu dalam nisbah Arab. Misalnya isim isyarah. Misalnya ja'a ar-rajulu hadza. Ja'a ar-rajulu hadza. Maksudnya apa? Telah datang laki-laki ini, bukan yang lain. Hadza ini ditakwilkan seperti mushtaq atau isim mausul. Seperti misalnya uhibbul walad alladhi yahfadzul Qur'an. Aku mencintai anak yang menghafal Al-Qur'an. Alladhi ini apa? Bisa ditakwilkan mushtaq, berarti apa? Uhibbul walad apa? Al-hafidha lil Quran. Paham? Itu nanti, sekarang untuk kalian punya gambaran aja dulu, bahwasanya na'at itu bisa apa? Terbuat dari mushtaq atau mu'awwal bil mushtaq. Maka kalau antum mau membuat na'at, paling mudah dengan isim-isim yang mushtaq, isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbihah. Kemudian tujuan na'at itu al-muwaddihu limatbu'ih. Harokatnya diperhatikan, besok kalau disuruh menghafal pengertian ini bacanya tidak salah. Al-muwaddihu limatbu'ih fil ma'arif, yang menjelaskan matbu'nya pada isim-isim yang berupa ma'rifat. Kalau isimnya berupa ma'rifat, akhwan, maka na'at itu memberikan penjelas. Misalnya tadi
Ja'a Muhammadun al-aqilu. Al-aqilu sebagai apa? Penjelas dari Muhammad, karena jangan-jangan Muhammad yang majnun atau yang enggak berakal. Taib. Tapi kalau yang diterangkan adalah isim nakirah, maka fungsi na'at itu mukhassis. Al-mukhassisu lahu fin nakirat, yang mengkhususkan yang diikuti pada isim-isim nakirat. Contohnya misalnya ja'a rajulun aqilun, ya, ja'a rajulun aqilun. Ini memberikan makna takhsis. Nah, tidak menjelaskan, tapi apa? Mengkhususkan. Kenapa? Karena nakirat itu kan umum, kemudian dengan adanya sifat dia dikhususkan. Ini pengertian na'at. Mudahnya berarti mudahnya sekarang yang dipegang dulu bagi yang mubtadi. Intinya berarti Hamzah, Cirebon. Inti dari na'at itu apa? Mudahnya dia adalah apa? Sifat, ya kan? Sifat untuk matbu'nya. Matbu' itu yang diikuti. Pada contoh misalnya, perhatikan contoh. Nah, ja'a Zaidun. Nah, apa Zaidunnya bagaimana? Ilu. Ja'a Zaidun at-tawil. Nah, Zaidun ini istilahnya apa? Matbu'. Ini tabi'. Ja'a Zaidun at-tawilu. Zaidun sebagai matbu'nya, at-tawilu sebagai tabi'nya yang ngikuti. Tapi kita di sini dia berupa apa? Hamzah? Na'at. Namanya na'at. Berarti kalau matbu' untuk na'at namanya matbu' untuk na'at namanya apa? Man'ud. Ya, paham? Na'at itu sifatnya, man'ud itu yang disifati. Ada istilah yang lain, sifat dikatakan na'at dengan sifat. Berarti yang diikuti namanya apa, Syukron? Mausuf. Nah, penamaan yang banyak ini jangan sampai bingung, ya. Intinya tabi' dan matbu'. Nah, kalau tabi'nya berupa na'at, matbu'na namanya apa? Tadi Masjidah man'ud. Kalau dinamakan sifat berarti matbu'nya namanya apa? Membadah mausuf. Nah, tabi' harus mengikuti mausufnya. Nah, taib kalau dia berupa sifat. Kemudian sifat itu terbagi menjadi dua. Na'at itu terbagi jadi dua, na'at hakiki dan na'at sababi. Kita ambil dulu na'at yang pertama yang mudah. An-na'tu hakiki dan sababi. Na'at hakiki seperti contoh-contoh kita ini untuk para pemula muda. Ja'a Zaidun al-aqilu, ra'aitu Zaidan al-aqila, itu na'at hakiki. Di mana? Sifat tersebut akhwan menunjukkan apa? Matbu' secara hakiki. Ja'a Zaidun al-karimu. Al-karimu memang sifat untuk si Zaid. Ini namanya na'at hakiki. Nah, pada na'at hakiki ini diharuskan mencocoki matbu'nya pada 4 perkara. Na'at hakiki harus mencocoki matbu'nya pada 4 perkara. Yang pertama dari sisi i'rab, jelas harus sama. Yang kedua dari sisi mudzakkar muannats, harus sama. Yang ketiga dari sisi nakirah ma'rifah.
harus sama. Yang keempat harus mencocoki dari sisi mufrad, musanna atau jamaknya. Ya, harus mencocoki empat perkara ini. I'rabnya kalau manutnya rafa maka harus rafa. Kalau manutnya nasab harus nasab. Kemudian mudzakkar muannats ini juga harus cocok. Misalnya jaa Hamzatu, berarti kalau dia mudzakkar atau muannats? Mudzakkar atau muannats? Abdul Hafid? Mudzakkar. Dia mudzakkar secara makna. Jaa Hamzatu al-karimu. Tapi kalau Hindun, ja'at Hindun apa? Misalnya, apa? Harus sama dari sisi mudzakkar dan muannatsnya. Jadi tidak boleh tayyib Hindun muannats kemudian sifatnya al-karimu, tapi harus apa? Diubah menjadi apa? Menjadi sifat yang muannats juga. Tayyib apa misalnya? Badri. Al-fadilatu misalnya. Baik, labas. Tapi harus bentuknya muannats. Al-fadilatu. Jaa Hamzatu al-fadilu. Kemudian ini al-fadilatu. Karimatu. Boleh. Kemudian dari sisi nakirah dan ma'rifahnya juga harus cocok. Ini semuanya bentuk contoh yang apa? Yang ma'rifat, ya kan? Kalau yang berupa nakirah ya harus nakirah. Ja'a rajulun karimun. Paham? Ja'a rajulun karimun. Paham? Kemudian mufrad, mutsanna, jamak. Misalnya ja'at tullabu. Datang para santri yang baru. Berarti apa? Ja'at tullabu al-jududu. Harus apa? Sama dalam bentuknya. Ini hukum untuk na'at hakiki. Ini yang kita bahas dulu untuk para pemula. Para pemula ingat dulu itu na'at hakiki. Kalaupun na'at sababi itu insyaallah pembahasan di kitab berikutnya. Yang hakikatnya na'at sababi itu dia tidak secara hakiki mensifati man'utnya. Tayyib sebagai gambaran untuk contoh na'at sababi. Misalnya Ja'a Muhammadun al-fadilu. Ja'a Muhammadun al-fadilu. Kalau begini Muhammad bagus, tapi ternyata bukan Muhammad yang al-fadil tapi abuhu. Kecewa dia. Taib. Ja'a Muhammadun al-fadilu abuhu. Ya. Taib. Setelah datang Muhammad yang utama bapaknya. Maksudnya berarti yang fadil ini, yang utama ini bapaknya Muhammad atau si Muhammad ya? Bapaknya. Taib. Bapaknya. Taib. Paham? Ini yang disebut na'at sababi. Na'at sababi. Karena hakikatnya memang secara i'rab al-fadilu harus mengikuti Muhammad.
Tapi secara hakikatnya al-fadlu ini maknanya sebagai apa? Sifat bagi apa? Bagi abuhu yang dia adalah fa'il dari al-fadilu. Jadi al-fadilu dia merofakkan apa? Fa'il, karena dia beramal seperti amalan fi'il. Baik. Nah itu nanti pembahasannya pada kitab berikutnya insyaallah. Tapi untuk kalian ketahui na'at terbagi dua, hakiki dan sababi. Hakiki memang hakiki, dia itu apa? Sifat untuk nama mausufnya. Dari sisi lafaz juga dari sisi makna. Kalau pada na'at sababi lafaznya memang apa? Dia ngikuti man'ut, tapi maknanya dia itu sifat untuk apa? Untuk isim fa'il yang ada setelahnya pada contoh ini. Ja'a Muhammadun al-fadilu abu. Nah untuk na'at sababi ini hanya dituntut mengikuti man'utnya pada dua hal ikhwan. Ngikuti dari sisi i'rab, ya, kemudian ngikuti dari sisi mudzakkar mu'annats. Dari sisi i'rab harus ngikuti man'utnya. Bukan mudzakkar mu'annats. Ya, al-fadilu sama Muhammad. Al-fadilu harus ngikuti Muhammad dari sisi apa? I'rab jelas. Nah, kemudian harus mengikuti dari sisi nakirah dan ma'rifah. Dua ini tok. Adapun mudzakkar muannats itu dia ngikuti setelahnya. Misalnya ibunya misalnya. Ja'a Muhammadun al-fadilatu ummuhu. Ya, dia harus mengikuti isim marfu setelahnya. Kalau setelahnya yang dimaksud adalah perempuan, ummuhu misalnya, maka ini harus muannats, al-fadilatu ummuhu. Kalau yang inginkan apa? Saudara-saudaranya. Nah, berarti jamak ya kan? Ja'a Muhammadun apa? Al-fudala'u ikhwatuhu misalnya. Ya. Contohnya. Jadi kalau na'at sababi tuntutannya cuma dua ini tok. Harus ngikuti i'rab, ngikuti nakirah dan ma'rifahnya saja. Kalau na'at hakiki harus ngikuti 4 poin. I'rab, mudzakkar muannatsnya, kemudian nakirah ma'rifahnya, atau mufrad mutsanna dan jamaknya. Paham? Ini diingat-ingat untuk pembahasan na'at. Baik. Sekarang tugasnya dibuat nanti dalam bahasa Arab. Kemudian nanti dipersiapkan i'rabnya, atau ketika disuruh mengi'rab bisa. Telah menangis Umar yang kecil badannya. Telah menangis Umar yang kecil badannya. Nah, jumlah seperti ini maka langsung terarah, berarti na'at apa? Sababi. Nah, telah datang para syekh yang mulia.
akan bersungguh-sungguh, ini saya susun biar mudah dengan susunan seperti Arab saja. Akan bersungguh-sungguh para pelajar yang berakal. Akan bersungguh-sungguh para pelajar yang berakal dalam menghafal Al-Quran. Dalam menghafal Al-Quran. Dah 3 saja. Barakallahu fiikum, naktafi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu